kata yang diucapkan. Saya sangat suka buku, tapi saya tak pernah bisa menyelesaikan satu buku pun dengan membacanya sendiri. Nama saya Rara. Setiap hari, saya berjalan ke perpustakaan terdekat, memegang buku dengan sampul indah, membaca beberapa halaman, lalu segera merasa lelah. Kata-kata terasa seperti batu yang kaku, susah dicerna. Saya merasa kurang pintar, merasa ada yang salah dengan diri saya. Bagaimana bisa orang lain senang membaca, sementara saya hanya bisa menatap teks tanpa ada yang masuk ke otak? Suatu hari, saya bertemu Pak Joko, pustakawan yang selalu tersenyum. Dia melihat saya lagi memegang buku yang sama selama seminggu. Mau saya bacain bagian ini untukmu? Tanyanya. Saya ragu, tapi menyetujui. Ketika dia mulai berbicara, saya terkejut. Kata-kata yang tadinya kaku tiba-tiba hidup. Dia membacakan deskripsi tentang hutan yang gelap. Suaranya pelan, penuh kecemasan. Dan saya benar-benar merasa ada di situ. Lalu dia berbicara tentang matahari yang terbit, suaranya memanas dan penuh harapan, dan hati saya merasa hangat. Ada nuansa, ada emosi yang saya tak pernah rasakan ketika membaca sendiri. Kamu tahu nggak? Katanya sambil berhenti. Buku itu bukan hanya teks. Ia adalah cerita yang menunggu suara untuk hidup. Beberapa minggu kemudian, perpustakaan mengadakan lomba membaca cerita. Semua teman saya mendaftar, dan mereka meminta saya ikut. Saya merasa panik. Bagaimana saya bisa bersaing jika saya bahkan tak bisa membaca sendiri? Saya merasa malu, ingin lari. Tapi Pak Joko mendekati saya, kamu tidak perlu membaca. Kamu bisa menyampaikan cerita. Gunakan suaramu untuk membuat orang lain merasakannya. Di hari lomba, saya berdiri di depan umum. Jantung berdebar kencang. Saya mulai menyampaikan cerita yang Pak Joko pernah baca untuk saya. Dengan nuansa yang sama, dengan emosi yang sama. Semua orang diam, mendengar dengan saksama. Saya melihat mata mereka menyala, sama seperti mata saya ketika mendengar Pak Joko. Saya tidak menang juara pertama, tapi saya menang sesuatu yang lebih berharga. Kepercayaan diri. Teman-teman saya mulai minta saya menyampaikan cerita untuk mereka di waktu luang. Saya mulai mengerti bahwa masalahnya bukan saya yang kurang pintar. Masalahnya adalah saya mencari cerita dengan cara yang salah. Saya tidak perlu membaca teks untuk memahami cerita. Saya hanya perlu mendengar atau menyampaikannya dengan hati. Sekarang, saya masih sering ke perpustakaan. Tapi kali ini, saya tidak hanya mengambil buku untuk dibaca sendiri. Saya mencari orang yang mau membacakan untuk saya, atau saya sendiri yang membacakan untuk orang lain. Karena saya tahu sekarang, di balik setiap kata yang diucapkan, ada dunia yang penuh warna, emosi, dan makna, yang tak akan pernah terlihat jika kita hanya melihatnya sebagai tanda di kertas.